Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas topik kita yaitu berbahagialah dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, di sini Ibu mau tanya dong, apakah anak-anak sudah membacanya? Boleh kasih reaction dong. Siapa aja nih yang udah membaca? Oke. Oke, yang belum baca bisa angkat tangan. Ada siapa aja yang belum baca? Oh, ada Sherlyn dan juga Triska ya. Wah, oke deh kalau gitu Ibu kasih waktu untuk Sherlyn, boleh perwakilan untuk membacakan ayat 1 sampai dengan 12. Silakan Sherlyn. Baik, Bu. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan memiliki. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Next. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Sherlyn. Harapan Ibu sebelum kelas dapat dibaca dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian baca nih, dan setelah kalian lihat pembacaan Alkitab hari ini, coba sebutkan satu kata yang sering kalian temui nih. Apakah kata itu? Siapa yang mau jawab? Silakan raise hand ya. Oke, wah ada Tio. Silakan Tio. Bahagia, Bu. Wah, benar sekali. Terima kasih ya, Tio. Nah, benar sekali anak-anak bahwa di sini mengenai berbahagialah. Nah, oke, kita next ya. Nah, kemudian menurut kalian, apa arti kebahagiaan itu sendiri? Ibu boleh minta Kronika untuk menjawab apakah keluarga, mainan, makanan, atau uang. Menurut Kronika apa? Itu, Bu, kalau aku dapat mainan. Wah, oke, terima kasih ya Kronika untuk responnya. Nah, memang untuk konteks kalian sebagai anak kelas 5 SD, mainan ya yang menjadi kebahagiaan dan sukacita kalian. Terima kasih untuk responnya. Tetapi kita akan bahas makna berbahagia yang sesungguhnya atau makna berbahagia yang sejati. Oke, baik, kita akan masuk pada materi dan Ibu akan jelaskan apa sih maknanya. Nah, di sini ucapan berbahagia ini berisi tentang pengajaran. Kenapa kita bisa bilang pengajaran? Karena di sini Tuhan Yesus mengajar mengenai kebahagiaan yang berbeda yang ditawarkan dari dunia. Kenapa? Karena dunia itu menawarkan kebahagiaan yang sia-sia, kebahagiaan yang sementara. Nah, seperti Kronika bilang tadi, kebahagiaan Kronika kan, sukacita Kronika kan mainan. Tapi mainan itu bisa rusak kan, ada waktunya dan tidak selamanya. Nah, itu bukan kebahagiaan yang sejati. Nah, tetapi
Tidak apa-apa ya main, tapi maksudnya di sini arti kata makna berbahagia itu yang seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian kebahagiaan itu bersumber dari Allah. Nah, kebahagiaan itu bukan dari manusia, tentu dari Allah. Karena kebahagiaan yang sejati itu kan bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari Allah. Karena dunia ini hanya bersifat sementara. Nah, tidak selama-lamanya dan tidak kekal. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu bukan hal-hal duniawi. Nah, ini bukan hal-hal yang sia-sia, yang sementara, karena hal duniawi tidak bisa menjamin kehidupan kita. Nah, lalu yang terakhir, berbahagia walaupun dalam kesulitan. Wah, ini agak membingungkan ya anak-anak. Bagaimana kita bisa berbahagia, Bu, ketika kita dalam kesulitan? Nah, di sini artinya adalah kita tidak mudah memang berbahagia dalam kesulitan. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, adanya kesedihan, percayalah bahwa Tuhan yang akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan dalam menghadapi pergumulan, sehingga kita tuh tetap bersuka cita, tetap senang, tetap bisa tersenyum. Seperti itu ya anak-anak. Jadi pengharapan itu hanya ada di dalam Kristus. Oke. Nah, pengharapan di dalam Kristus yaitu adanya janji. Janji mengenai apa? Janji mengenai kerajaan Allah. Oke, Ibu bisa minta Rahel untuk membaca ayat Alkitab ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Oke, terima kasih ya Rahel. Nah, dari sini kita sudah membaca dan sudah melihat bahwa kebahagiaan yang sejati itu kita dapatkan ketika kita beroleh kerajaan Allah atau kita beroleh keselamatan anak-anak. Nah, di dalam Kristuslah kita memiliki pengharapan. Dari pengharapan itulah yang menguatkan kita untuk terus bertahan dalam menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan yang terjadi. Sebab pengharapan sejati hanya ada di dalam Kristus. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita diubahkan hatinya untuk mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Itulah ajaran Tuhan Yesus pada khotbah di bukit. Nah, oke. Selanjutnya, di sini Bu ada video selama kurang lebih durasinya 6 menit, tetapi belum ditonton sekarang, tapi pada sesi asinkronus nanti ya. Dan Ibu akan berikan waktunya dan akan jelaskan secara detail pada asinkronus nanti. Oke. Nah, setelah kita memahami makna berbahagia, tentu ada respon hati kita ya anak-anak. Nah, Ibu harapkan setelah kalian belajar, kalian bisa bersyukur dengan anugerah Allah, dengan anugerah Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka, duka, senang, kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Lalu yang poin selanjutnya, yaitu melakukan apa yang berkenan. Nah, apa yang berkenan bagi Tuhan ialah seperti misalnya ketika situasi membuat kita mau berbohong, kalian tahu kan berbohong itu tidak berkenan. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Itu kalian harus jujur. Nah, seperti itu ya anak-anak. Salah satu contoh kecilnya. Lalu yang terakhir, Tuhan Yesus yang terutama dalam kehidupan. Nah, ini menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan dan menjadi Tuhan Yesus sebagai pusatnya dalam kehidupan kalian. Oke, Ibu harapkan kalian dapat meresponi dengan baik. Nah, oke, apakah ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan dari materi hari ini? Kalau nggak ada bisa geleng-geleng atau bisa bilang nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kita akan masuk sesi asinkronus. Nah, pada sesi asinkronus, seperti udah Ibu bilang tadi, kalian akan menonton video yang berdurasi 6 menit, kemudian kalian tuliskan insight yang telah kalian dapatkan pada chatroom di Teams. Nah, selain itu, kalian
ada tugas nih. Tugasnya membuat mind map mengenai apa saja yang sudah kalian dapatkan dari topik hari ini. Batasnya 4 Maret yaitu minggu depan, pada Jumat depan ya. Dikumpulkan di Moodle jam 4 sore ya anak-anak. Ibu harapkan tidak ada yang terlambat ya mengerjakannya. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat semuanya.